Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Bu. Saya di sini mendapat tugas sebagai mahasiswa PPG untuk mewawancarai pakar, yaitu termasuk dosen. Ibu juga termasuk dosen, jadi saya anggap sebagai pakar. Saya akan mewawancarai tentang eksplorasi penyebab masalah yang saya temukan di sekolah saya, Bu. Tentang terdapat dua siswa kelas 3 pada SD Inggris Timika 4 yang belum lancar membaca dalam hal menulis, atau siswa itu kalau menulis selalu kurang hurufnya, Bu, ada yang tertinggal. Begitu. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi siswa seperti ini? Barangkali yang pertama Bapak Ibu gurunya harus mengenal konteks gaya belajar anaknya. Yang kedua, tentu perlu ekstra tenaga, perhatian khusus yang mungkin Ibu tidak bisa kerja sendiri, harus berkolaborasi dengan teman, termasuk berkolaborasi dengan orang tua, sehingga barangkali ada kelas-kelas ekstra atau tambahan yang dilaksanakan melibatkan teman lain ataupun teman sejawat yang sama punya masalah seperti itu anak-anaknya, dan tentu harus ada pantauan orang tua. Nah, untuk hal-hal seperti ini biasanya teknisnya itu Ibu di sekolah sendiri yang lebih tahu. Mungkin kepala sekolah bisa memberikan arahan. Yang pasti harus ada pembanding, di awal dia tidak bisa dan di akhir dia harus bisa. Durasi waktunya berapa lama itu kesepakatan, karena konteks Ibu bisa jadi anak-anak tidak bisa membaca bukan karena dia tidak mau membaca, mungkin tidak ada buku sumber atau tinggal dilihat permasalahannya dan dibenahi. Saya kira itu. Baik Bu, untuk yang kedua, di sekolah saya temukan ada satu siswa yang sering datang terlambat dan sering tidak masuk sekolah. Kalaupun masuk, itu dia hanya kerjanya tidur di belakang. Kalau diajak belajar, siswa itu selalu alasan mau ke kamar mandi. Bagaimana itu cara solusinya Bu untuk siswa seperti ini? Ibu minimal harus punya dua strategi. Yang pertama, kalau kita bilang bahasa Inggrisnya personal approach, pendekatan pribadi. Dan ketika masuk kepada personalized learning, pembelajaran yang ini pribadi kepada dia sendiri, itu dia harus ditangani dengan ekstra. Ekstranya begini, Ibu harus karena kita di Papua ya. Iya. Di Papua itu orang lebih mengontek, lebih anak-anak itu lebih terkesan mendengar Bapak Ibu, kemudian Bapak Tua, Pak D, Pak Bude, Mama. Kenali mereka punya cultural background dan latar belakang budaya. Bisa jadi dia tidak disponsor oleh orang tuanya, malas tahu. Pokoknya jadi mungkin seperti itu. Baik. Untuk yang permasalahan ketiga, ini guru belum bisa mengetahui tentang pembelajaran yang hot, Bu. Jadi untuk mentransfer ke siswa sendiri tuh masih bingung. Bagaimana itu caranya guru itu pembelajaran hot? Saya pikir mau HOTS atau LOTS ya, high order thinking skill atau low order thinking skill, mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu guru harus juga belajar dulu, baru bagaimana bisa mengembangkan, memberikan itu kepada anak-anak. Satu di sini yang harus kita tahu bahwa pengembangan profesi atau professional development bagi Bapak Ibu guru itu penting, sehingga bagaimana bisa Bapak Ibu guru tidak tahu tapi mau menjelaskan ke anak-anak. Minimal Bapak Ibu guru itu dengan memahami HOTS dan mencari contoh yang nyata. Saya mungkin bisa kasih satu contoh, misalnya kita bertanya tentang siapa gubernur Papua, dia pasti bisa jawab saja, NMB. Lebih lagi siapa nama lengkapnya, Lukas NMB. Lebih lagi sampai yang critical thinkingnya dia tahu di mana NMB lahir, di mana NMB sekolah. Nah, itu sudah menunjukkan ciri-ciri HOTS karena dia berpartisipasi. Nah, di sini memang Bapak Ibu guru ditantang untuk open mindset, membuka pemikiran, kemudian banyak berdiskusi dengan teman, kolaborasi. Jadi Bapak Ibu guru yang tidak tahu bertanyalah, Bapak Ibu guru yang sudah tahu beritahulah gitu. Jadi kolaborasi, rekan sejawat, komunikasi rekan sejawat itu sangat penting, tentu dengan izin atasan atau kepala sekolah. Saya kira itu. Satu lagi Bu, tentang guru belum mampu memanfaatkan teknologi, yaitu guru itu gaptek. Alasannya guru itu
sudah usia lanjut mau pensiun, jadi dia apa adanya seperti yang dilakukan sekarang, tidak mau belajar ke teknologi yang sekarang yang harus dituntut teknologi yang ini gitu. Guru itu bagaimana cara mengatasi guru yang seperti ini? Itu memang agak rumit. Rumitnya begini, kalau kita bicara self esteem, eksistensi seorang guru, tentu guru-guru yang mau pensiun itu dia akan merasa, udahlah saya gini-gini aja gitu. Nah, itu harus ada orang yang sedawar, sepantaran dengan dia, seumuran dengan dia, sepengalaman dengan dia, yang masih tetap punya semangat. Saya mendapat tugas sebagai mahasiswa PPG untuk mewawancarai teman sejawat. Yang saya anggap teman sejawat di sini karena kita satu tingkatan, yaitu mengajar kelas 3. Saya sudah mengidentifikasi masalah yang ada di kelas saya tentang dua anak kelas 3B ya, terutama kelas 3B yang belum lancar membaca, dan dalam hal menulis ada satu siswa masih kurang rapi dan selalu tertinggal hurufnya. Itu kendalanya atau masalahnya di mana menurut Ibu? 2 orang ya? Iya, Satu kelas itu cuma 2 orang saja yang belum lancar. Yang belum lancar. Terus dia punya tulisan juga masih kurang rapi. Iya. Kalau saya sih kemarin waktu saya maksudnya menghadapi anak-anak yang seperti itu dari saya sendiri. Ini kan pengalaman saya, dari saya sendiri itu saya kurang perhatian sama anak itu. Kemudian karena sebagian besar anak-anak sudah bisa, saya anggap sudah bisa, sehingga yang 2 itu tadi ya seperti itu. Yang pertama kurang perhatian, kemudian saya juga tidak memberikan waktu tambahan untuk dia supaya belajar, karena kan pengalaman di saya kelas juga kan ruangan dipakai untuk dua shift, sehingga saya tidak bisa memegang secara langsung. Kemudian juga anak tersebut tidak pernah saya kasih perhatian khusus, sampaikan kepada orang tua juga kurang, bahwa seharusnya anak ini banyak dilatih di rumah kayak begitu. Itu kalau dari saya sendiri seperti itu. Untuk yang kedua, Bu, ada satu siswa yang sering datang terlambat, bahkan sering tidak masuk sekolah. Alasannya kesiangan lah, ataupun kalau dia datang itu hanya tidur di bangku belakang. Saat pembelajaran mulai, itu dia selalu izin ke kamar mandi terus. Itu bagaimana, Bu? Kira-kira apa yang kita terapkan buat anak ini? Itu hampir setiap hari kayak itu terjadi begitu. Dia tidur di belakang. Iya, kalau dia datang ke sekolah itu dia kerjanya cuma tidur saja di belakang. Kalau kita tanya kenapa di sekolah hanya tidur, katanya mengantuk. Alasannya seperti itu. Ibu pernah coba berkoordinasi langsung dengan orang tuanya. Yang pertama mungkin kan tadi dia sangat jarang masuk. Kalau jarang masuk atau terlambat, Ibu sudah pernah koordinasi sama orang tuanya? Saya sudah pernah ke rumahnya, Bu. Saya sebagai mahasiswa kesini orang tugas dari dosen untuk wawancara pengawas tentang identifikasi masalah yang saya sudah Pak lakukan. Jadi yang pertama, masalahnya terdapat 2 siswa di kelas 3 pada Investimita 4 yang belum lancar membaca, dan dalam hal menulis ada 1 siswa yang masih kurang rapi dan kurang hurufnya jika dia menulis. Menurut Bapak pengawas, bagaimana cara mengatasi siswa seperti ini? Untuk yang tidak bisa membaca, Ya. berapa tadi? 2 yang belum membaca lancar. Yang belum membaca lancar. Untuk mengatasinya bagusnya diberikan pembelajaran khusus, karena dilatihkan dia untuk membaca secara nasional begitu satu-satu, supaya anaknya bisa gitu. Itu yang pertama. Untuk yang baca ya, untuk yang baca bagusnya dilakukan seperti itu. Setelah teman-temannya pulang, atau ibu ambil waktu khusus, karena 2 orang saja kan, diambil waktu khusus, lalu di drill dia membaca satu demi satu supaya nanti dia lancar. Itu yang pertama. Kalau yang kedua yaitu menulis. Menulisnya ada yang hurufnya itu selalu ketinggalan. Misalkan terdapat itu R-nya hilang, jadi begitu. Dia menulisnya itu
selalu hurufnya ada yang tertinggal dalam hal ini. Kalau begitu lebih baik ini menulis bersambung atau Menulis biasa. Menulis biasa. Wah, ini harus dilatih terus gitu, karena ini kelihatan perbendaharaan katanya yang kurang, menerima atau pendengarannya. Coba dites, jangan sampai pendengarannya yang kurang. Jadi misalnya dia menulis itu jangan sampai waktu dia mendengar kurang, atau ada juga faktor bawaan. Jadi baiknya dites dengan pelan-pelan, didikte dulu, setelah didikte lalu disuruh tulis, lalu diperiksa mana yang kurang hurufnya, diulang terus seperti itu. Gitu. Ya, baik Pak, pertanyaan yang kedua, masalah yang kedua. Ada satu siswa yang sering datang terlambat dan sering tidak masuk sekolah, alasannya selalu kesiangan. Kalau dia datang ke sekolah, dia hanya tidur di belakang Pak. Terus saat pembelajaran mulai, dia alasan selalu ke Sebelum kamar belajar mandi. membaca, kita harus punya waktu khusus untuk pendampingan kepada siswa tersebut, karena di dalam kelas itu dari secara khusus. Nah, kalau kita gunakan waktu untuk remedial setiap pembelajaran, kalau orangnya itu saja, sehingga akan berpengaruh kepada siswa yang lain, sehingga kita korbankan waktu kita khusus, siapkan waktu kita khusus untuk mereka sedikit untuk pendampingan secara rutin kepada siswa tersebut, apakah 2 orang atau 3 orang, syukur-syukur kalau hanya 1 orang. Kalau 1 orang kita tangani secara rutin, mudah-mudahan dalam waktu dekat dia akan bisa. Kalau memang itu hanya tinggal pembenahan, mungkin membacanya kurang lancar, kemudian tulisannya tidak lengkap-lengkap, tinggal melengkapi saja. Kalau kita tangani secara rutin setiap saat dengan waktu yang tidak terlalu lama, pasti bisa. Mungkin Terima kasih. Yang kedua lagi Bapak, di kelas saya ada satu siswa sering datang terlambat dan sering tidak masuk sekolah. Kalau masuk pun dia cuma tidur di belakang. Dan alasannya dia selalu kalau diajak belajar mau ke kamar mandi. Bagaimana cara mengatasi siswa seperti itu Bapak? Siswa yang seperti itu, yang pertama ditelusuri dulu apa penyebabnya sehingga anak itu sering terlambat masuk ke sekolah. Kita komunikasi dengan orang tuanya, bila perlu kita datangi. Kalau memang kita bisa jangkau jarak ke rumahnya, kita datangi ke orang tuanya, kita komunikasikan. Kita tanyakan kepada orang tuanya, jangan sampai anak itu waktunya tidur digunakan untuk bermain atau kegiatan yang lain, sehingga terbatas waktu untuk istirahat, sehingga waktu yang seharusnya sudah bangun untuk siap-siap ke sekolah sudah terganggu karena bangun terlambat karena terlambat tidur. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai tidak ada perhatian dari orang tua, sehingga membiarkan anak itu terlalu banyak waktunya bermain, kayak gitu, ke sana kemari, seperti itu.